Shalom kids, good morning. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat dan semangat. Nah, hari ini bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, before we start the lesson today, we want to pray together. Semuanya boleh kasih sikap yang terbaik. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, duduknya yang manis. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat malam hari yang sudah berlalu. Terima kasih ya buat kebaikan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kami semua. Tuhan Yesus, tiba saatnya pagi hari ini kami mau belajar. Tuhan berkati kami ya, berikan kami kekuatan, kesehatan, kepintaran, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kami bisa menerima materi yang Mesia sampaikan. Tuhan Yesus berkati juga guru-guru yang mengajar kami. Tuhan berkati keluarga kami dan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk masih di subtema kedua, yaitu di pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, di subtema yang kedua, pembelajaran yang ke-6 ini kita akan menuntaskan subtema 2 ya nak, yaitu mengenai kegiatan di siang hari. Oke, boleh buka halaman 78 ya, halaman 78. Nah, di halaman 78 di situ sudah ada sebuah teks bacaan mengenai terlambat ke rumah. Boleh disimak bukunya, Misia akan bacakan buat kalian. Terlambat pulang ke rumah. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu sudah menunggu dari tadi. Ibu menasehati Dino. Nah, lalu di bawahnya ada percakapan ya nak. Ibu bilang gini sama Dino. Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Lalu Dino jawab, maaf bu, tadi Dino bermain dahulu di taman. Lalu ibu bilang, Dino tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah. Dan Dino jawab, baik bu. Ibu menasehati Dino. Kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Cemas itu khawatir ya nak. Lalu Dino jawab, Dino tidak akan ulangi lagi bu. Bagus, jangan ulangi lagi nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah anak-anak, dari percakapan singkat antara ibu dengan Dino yang kita pelajari adalah yang pertama. Ingat pesan ya dari ibu guru di sekolah, kalau pulang langsung pulang, nggak boleh main. Kenapa? Karena itu membuat ibu cemas, membuat papa mama cemas, membuat papa mama khawatir mencari-cari kamu ya. Yang kedua, ketika mau bermain harus apa dulu dengan orang tua? Pamit ya, harus pamit dulu sama mama atau papa sebelum kita akan pergi. Misalnya mau pergi ke sekolah atau bermain atau ke gereja, semuanya harus pamit ya. Oke, jadi dari cerita singkat hari ini, percakapan singkat hari ini kita belajar untuk kalau pulang sekolah itu langsung pulang. Terus nggak boleh terlambat pulang ke rumah. Kalau mau pergi kemanapun harus pamit kepada mama atau papa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman sebelahnya nak. Nah, ke halaman sebelahnya kita di bagian paling atas sayang, di halaman 79 paling atas, di situ sudah ada ayo lakukan. Ya, coba simak bukunya, Misia akan bacakan buat kalian. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu menegur Dino karena tidak izin. Dino merasa bersalah pada ibu. Dino mengucapkan maaf. Betul, tulis maaf. Maaf itu huruf A-nya 2 ya nak. Maaf. Oke. Kenapa harus bilang minta maaf, Miss? Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang salah atau yang kurang baik, kita harus belajar meminta maaf ya, mudah meminta maaf. Jadi kalau udah salah sama mama papa, sama teman atau sama ibu mister dan miss, harus minta maaf. Oke. Nah, sekarang di bagian bawahnya nak sudah ada 3 buah kalimat dan 3 buah gambar yang berbeda. Miss Lia akan bacakan kalimatnya dan kalian menarik garis mencocokkan dengan gambarnya ya. Oke, yang pertama, tidak baik menyisakan makanan. Ayo dicari gambarnya, tidak baik menyisakan makanan. Oke. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yuk dicari gambarnya.
Oke, yang ketiga, letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Letakkan buku di rak buku. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan halaman 79 ya nak, yaitu menarik garis, menyamakan antara kalimat dengan gambar. Nah, sekarang boleh open next page, yaitu di halaman 80. Boleh simak bagian paling atasnya. Miss Lia akan bacakan buat kalian mengenai kebiasaan baik Bella ya, disimak ya. Kebiasaan baik Bella. Bella punya kebiasaan baik. Kebiasaan baik Bella adalah merapikan barang-barang. Bella juga merapikan kamar. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sama dengan Bella? Hayo, siapa yang di sini sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri? Boleh angkat tangannya. Good, yang sudah good. Yang belum, ayo belajar merapikan tempat tidur sendiri nak. Kalau kita yang tidur, setidaknya nih, Miss aku nggak bisa terlalu rapi. It's okay, yang penting kalian berusaha. Rapiin dulu selimutnya dilipat sendiri ya, lalu bantalnya ditumpuk, gulingnya ditumpuk supaya terlihat lebih rapi dan membantu pekerjaan mama. Oke? Nah, kebiasaan baik Bella ini sangat harus kita tiru, karena ingat lagi nak, kalian itu sudah sekolah dasar, artinya anak-anaknya sudah dewasa, bukan TK lagi ya. Jadi harus belajar mandiri, belajar bisa membantu mama dari pekerjaan-pekerjaan rumah. Contohnya yang simpel-simpel aja dulu, merapikan tempat tidur sendiri ya, lalu merapikan perlengkapan sekolah sendiri. Nanti kalau malam mama yang cek, yang penting kalian sudah persiapkan. Nah itu Miss Lia acungin jempol. Bagi yang belum, ayo timbulkan rasa rajinnya supaya tidak malas merapikan tempat tidur sendiri, tidak bergantung pada mama atau mbak ya. Oke, sekarang boleh lihat di bagian paling bawah nak. Di situ sudah ada 2 buah gambar ya. Kita akan memberi tanda checklist untuk sikap yang tertib atau teratur setelah sudah sampai di rumah, dan silang untuk sikap yang tidak tertib saat di rumah ya. Yang pertama, lihat di gambar pertama nah. Di situ Agi meletakkan sepatu di rak sepatu. Wah, Agi pulang sekolah, dia letakkan sepatunya di rak sepatu. Tertib checklist atau tidak tertib silang? Ya, checklist karena tertib ya. Lalu yang berikutnya, lihat yang berikutnya ya. Di situ ada gambar Badi dan ibu dan ayah. Di saat pagi-pagi nih, ayahnya mau berangkat kerja, ibunya lagi sibuk nyiapin sarapan. Tiba-tiba Badi itu kebingungan, marah-marah, dia mencari sepatunya yang sebelahnya lagi nggak ada. Ayo, menurut kalian bagaimana? Tertib atau tidak? Tidak, silang ya. Kan itulah kenapa harus meletakkan semua barang-barang itu di tempatnya, supaya ketika kita cari, kita mau pakai, kita tidak kehilangan dan bingung mencari ya. Oke, nah sekarang lihat di halaman sebelahnya sayang, ini sama seperti kemarin, yaitu kita akan menentukan nilai tempat, puluhan dan satuan ya. Ini sangat mudah seperti kemarin. Ingat sayang, kalau kita belajar 2 bilangan, ini semua yang kita pelajari ini sedang 2 bilangan. 2 bilangan itu puluhan selalu ada di depan dan satuan selalu ada di belakang ya. Oke, coba mari kita bahas bersama. Boleh simak, lihat ke layar Miss Lia dulu ya. Jadi yang pertama ini sayang, ini 13 ya kan. Ini 2 bilangan ya. 13 berarti angka berapa yang puluhan nak? Angka 1, betul, karena satunya ada di depan. Tulis di sini, pindahin 1 puluhan dan berapa satuannya? 3. Good, tulis di sini 3. Berarti 1 puluhan dan 3 satuan. Nah, lanjut. Sambil nulis ya sayang, sambil nulis, sambil dengerin Miss Lia. Sekarang ke berikutnya 17. Berapa puluhannya? 1, betul, karena 1 ada di depan. Berapa satuannya? 7, karena dia ada di belakang. Berarti 1 puluhan dan 7 satuan. Next, 14. Berapa puluhannya? 1, ya, karena 1 ada di depan sebagai puluhan ya. Lalu satuannya berapa? 4, betul, 4 satuan. Jadi 1 puluhan dan 4 satuan. Next, nomor 19. Berapa puluhannya? 1, betul, karena satunya ada di bagian depan. Dan satuannya 9. Kenapa? Karena 9 ada di posisi di belakang. Jadi 1 puluhan dan 9 satuan. 15, berapa puluhannya? 1. Berapa satuannya? 5. Good. Next, cepat ya nak.
kalian sambil dengerin Miss Lia sambil tulis aja. 11, berapa sepuluhannya? 1. Berapa satuannya? 1 juga, karena 11 itu angka kembar ya. Oke, 12. Berapa puluhannya? 1, betul. Berapa satuannya? 2, karena 2 ada di posisi belakang. Next, 16. Berapa puluhannya? 1. Dan berapa satuannya? 6, karena 1 ada di depan dan 6 ada di belakang. Next, 18. Berapa puluhannya? 1, betul, karena 1 ada di depan ya sayang. Berapa satuannya? 8. Kenapa? Karena dia ada di posisi belakang. Oke, good. Sekarang open next page. Nah, di halaman berikutnya ini nak, kebalikan dari halaman yang tadi. Kalau yang tadi itu kita sudah tahu ini 13, berarti kita tinggal menentukan berapa puluhan, berapa satuan. Tapi sekarang di situ sudah ada puluhannya dan ada satuannya. Tugasnya kita adalah menentukan berapa bilangannya. Coba lihat ya, di situ sudah ada contohnya nak. 1 puluhan dan 3 satuan sama dengan 13. Kenapa? Karena 1 puluhan dan 3 satuan, jadi 13. Sekarang pegang pensilnya sambil dengerin Miss Lia. 1 puluhan dan 6 satuan, berarti berapa? Betul, 16, karena ada angka 1 dan angka 6. Tulis di kotak kosong itu. Next, ada 1 puluhan dan 1 satuan, berarti berapa sama dengan? Ya, 11, pintar. Next, 1 puluhan dan 7 satuan sama dengan? Ya, 17, karena ada puluhannya 1 dan satuannya 7. Next, 1 puluhan dan 4 satuan sama dengan? Yes, 14. Good. Next, 1 puluhan dan 9 satuan sama dengan? 19. Yes, good. Tulis. Next, ada 1 puluhan dan 2 satuan sama dengan? Ya, 12. Lanjut, 1 puluhan dan 5 satuan. 1 puluhan dan 5 satuan sama dengan? Ya, 15 ya, karena ada angka 1 dan angka 5. Next, 1 puluhan dan 8 satuan sama dengan? Yes, 18, karena ada angka 1 dan angka 8. Nah, di bagian bawahnya nak, tugasnya kalian, ini PS ya, bukan PR. Tugasnya adalah kalian menuliskan nama bilangan. Lagi-lagi Miss ya kasih tahu nak, lihat ya. Ini namanya lambang ya sayang. Lambang itu adalah penulisan angka dalam bentuk, ini angka ya. Nah, kalau nama bilangan dia penulisan angka tapi dalam bentuk tulisan atau huruf ya nak. Jadi lambang itu pakai angka 1, 2, 3, 4. Nah gitu ya. Ini ada 12, 13, 14, 16, 15 dan seterusnya. Kalau nama bilangan dia tulisannya huruf 12, D-U-A 2, belas. Nah ini tulisannya seperti ini. Ini namanya nama bilangan. Tugasnya kamu adalah menuliskan nama bilangannya ya nak, karena ini lambang bilangannya sudah ada. Jadi tugasnya kalian adalah menuliskan nama bilangannya, dan itu PS ya. Oke, sebelum kita ke evaluasi, boleh simak dulu ke Miss Lia. Miss Lia akan rangkum subtema 2 ya. Jadi subtema 2 ini kita membahas mengenai kegiatan siang hari ya. Artinya siang hari itu setelah pagi baru siang ya sayang. Nah, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari adalah yang pertama, anak-anak istirahat di sekolah ya. Bisa makan di mana Miss kalau jam istirahat? Bisa makan di kantin. Kantin itu adalah tempat untuk kita membeli makanan, baik makanan ringan atau makanan berat atau kata lainnya jajan gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biasanya dari rumah juga mama membawakan kita bekal. Bekal itu apa sih? Bekal itu adalah makanan sehat yang bergizi yang mama bawain dari rumah untuk kita bisa nikmati di sekolah, jadi kita nggak jajan ya. Nah biasanya bekal-bekal itu mama itu pasti sediainnya bekal-bekal yang bergizi ya nak, kayak ada sayur, ada buah ya dan sebagainya. Lalu kalian juga sudah belajar kegiatan siang hari itu selain bisa beristirahat ya, anak-anak di sekolah, bermain di sekolah, lalu pulang sekolah apalagi yang dilakukan? Makan siang, tidur siang ya.
lalu mengerjakan PR. Nah, itu bisa dilakukan di siang hari. Nah, lalu di siang hari itu mataharinya terik sekali karena mataharinya posisinya di atas ya. Nah, siang hari matahari itu sangat berguna buat semua orang yang ada di dunia. Nah, salah satunya apa? Matahari itu berguna untuk ibu menjemur pakaian supaya pakaian kita kering. Lalu yang kedua, Pak petani membutuhkan atau semua ya tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan matahari supaya dapat bertumbuh ya. Jadi matahari itu membantu proses pertumbuhan. Lalu juga kalian juga sudah belajar mengenai membandingkan banyak benda. Jadi kalian sudah belajar mengurutkan dari bilangan yang terkecil yaitu 11 sampai yang terbesar yaitu 12 ya. Lalu kalian juga belajar mengenai menyusun huruf kata acak menjadi kalimat yang efektif. Nah, kalian juga sudah belajar mengenai perbedaan trotoar dengan zebra cross atau jembatan penyeberangan ya nak. Kalau trotoar itu khusus untuk pejalan kaki di pinggir jalan. Tapi kalau zebra cross atau jembatan penyeberangan itu biasanya untuk kita menyeberang jalan. Tapi kalau jembatan penyeberangan itu dia sudah berbentuk jembatan. Tapi kalau zebra cross itu dia seperti garis-garis putih yang ada di tengah jalan ya, khusus untuk menyeberang jalan. Kalian juga sudah belajar mengenai tata tertib pulang sekolah. Apa sih yang pertama? Tata tertib pulang sekolah itu kalau sampai di rumah meletakkan sepatu di rak sepatu, meletakkan baju kotor di tempat kotor, meletakkan tas, semua perlengkapan sekolah kita itu di tempatnya ya. Lalu kalian juga sudah belajar mengenai kalau kita salah harus bilang apa? Maaf ya. Oke, kids. Kalian juga sudah belajar mengenai nilai tempat, puluhan dan satuan. Ingat lagi bahwa puluhan itu selalu ada di posisi depan ya sayang, dan satuan ada posisi belakang jika kita belajar nilai tempat dua bilangan ya. Oke, nah sekarang dievaluasi, tulis PR. Nah, halaman ini 85 dan 86 itulah yang dikirim ke Miss Lia ya nak. Jadi kerjakan seperti biasa nomor 1 sampai 12, lalu dilanjut nomor 17 sampai 20. Oke? Ya, jadi yang dikirim ke Miss Lia itu halaman 85 sampai 86. Oke kids, thank you for today. Kita sudah selesai belajar. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, makan sayur dan buah. Sering berdoa buat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia segera pulih dan terbebas dari virus corona. Thank you kids, God bless you, bye-bye.